Menurut gue bisa dibilang ada dua tipe orang di dunia ini. Orang yang nonton Marvel dan orang yang gak nonton Marvel. Kaum MCU dan non-MCU. Gue? Yang mana gue? Coba tebak dong. Coba terakhir kali kamu nonton apa? Kasih tahu sama semua orang biar tahu. Yang termasuk MCU-MCU-an ini apa sih? Spider-Man termasuk gak? Enggak lagi. Spider-Man yang kamu nonton tuh belum lagi. Spider-Man yang mana? Spider-Man yang hitam-hitam itu loh. Hitam itu yang ciuman kebalik gitu. Cuman kebalik tuh bukan yang hitam juga ya. Itu dua film yang berbeda atau enggak? Tapi yang hitam tuh kan setelah yang ciuman kebalik ya? Iya, ciuman kebalik. Itu terakhir kali itu. Marvelan lagi selain Marvelan. Spider-Man apa? Iron Man nonton. Enggak. Captain America nonton. Enggak. Thor. Enggak. Kenceng. Tapi tahu Thanos yang katanya suka begini-begini itu kan? Apa tuh? Cincin Thanos apa itu? Enggak, Thanos kayak gini sih. Main kelereng. Ya, 2004 itu terakhir kalinya gue nonton Marvelan. 18 tahun yang lalu guys, pas itu ciuman kebalik tuh udah yang paling Nah, waktu berlalu nih, gue bertumbuh, berkembang, dewasa tanpa sentuhan Marvelan sedikit pun. Sampai kemarin banget nih, Amalia sama Aldo membawa gue untuk nonton film Marvel Cinematic Universe terbaru, yaitu Doctor Strange Multiverse of Madness. Pulang kantor, dia janjian nonton ketemuan di ibu kota sama Amalia, sama Aldo. Si nonton Marvel banget kan, Vince Catania nih. Mungkin temen lo tuh ada kali ya yang kayak gue ya. Atau lo yang kayak gue. Technically nggak pernah sama sekali nyentuh MCU, terus tiba-tiba disuruh nonton aja gitu Doctor Strange. Gimana? Bakal kayak gimana gue nih? Apa gue bisa ngikutin filmnya? Apa gue bakal hijrah nih jadi kaum MCU nih abis ini? Apa cuman kebalik masih tetap yang paling buat gue? Gue tuh sebenarnya ya dari awal tuh kayak ngerasa Coba jelasin. Kayak gini, kayak datang ke acara gitu misal. Tapi lo sama sekali nggak tahu acara itu lagi ngebahas apa. Terus orang tuh kayak udah pada seru ketawa-tawa, gitu-gitu sepanjang acara. Sementara lo sama sekali nggak tahu ini konteks acaranya ada apa sih, dan bahkan orang-orang ini nggak memberi jeda sama sekali untuk gue bisa digesting anything gitu. Bener kayak pik terus hanya film sampai kemudian gue merasa kepikan itu adalah suatu kebosanan ya? Bukan. Jadi kayak kamu kalau misalkan udah berada di suatu ruangan yang berisik terus, lama-lama keberisikan gitu. Itu menjadi suatu yang noise aja. Enggak, menjadi suatu yang biasa aja kan. Akhirnya kamu yang awalnya datang ke ruangan itu merasa berisik, lama-lama jadi ngerasa biasa aja dan bisa fade in bersama suara-suara itu, jadi gue bobo gitu loh. Kenapa aku bisa tidur di antara itu berarti itu bagaimana justifikasi kamu akhirnya bobo ya? Betul. Walaupun sebenarnya kamu nonton film juga emang bobo ya. Ya turns out ternyata gue tidur guys. Menurut gue ya film ini emang cuma buat dinikmati sama orang-orang yang emang ikutin aja sih. Amalia nih ya misalnya, dia tahu gitu kalau Doctor Strange emang film Marvel yang paling dia suka. Oke, Doctor Strange itu aku suka karena dia menggunakan consciousness gitu. Ibaratnya dia tuh belajar spiritual. Dia dikasih tahu untuk accepting gitu loh, accepting diri dia. Itu pesannya bagus banget menurut aku ya. Ya ibaratnya kayak kamu tuh belajar spiritual gitu loh, Vince, percaya sama suatu hal yang ada dalam diri kamu yang nggak ada sebenarnya gitu-gitu. Cuma kayak ngerobek-robek apa tuh, Vince? Ngerobek-robek udara gitu, gue jadi di mana gitu, jadi pintu kemana saja gitu. Kan perdukunan ini semua kata gue juga kan. Si Aldo bisa dia ngejelasin semua asal usul dari mana, bagaimana, kenapa sehingga terjadi tuh semesta kompleks super Marvelan itu. Itu bukan cuma ngacak doang. Jadi kayak katakan ini timeline. Katakan filmnya Doctor Strange itu di sini dari timeline. Nah filmnya Spider-Man tuh bisa kayak di hari yang sama tapi di kota yang berbeda. Sama.
atau kayak sejam sama sebelumnya? sama waktu tapi beda. Dan menurut gue semua itu diperibet lagi dengan variabel yang satu sama lain tuh saling interconnected. Satu film dengan film lainnya, dengan seriesnya juga. Sehingga buat gue tuh makin impossible aja gitu loh buat ngerti semua itu. Apalagi nikmatin itu semua. Lo tahu Wanda tadi ada di Ya, film Bamba baru itu. tonton nih? Iya, dia kan lagi yang metik ini halu-halu apel. anak itu kan. Dia kan lagi di padang rumput, belum ada rumput Iya, ya, kebun kebun. kayak merubah padang itu menjadi. Nah, sebelum Tembak dia dibangun itu. Iya betul betul. Waktu itu dia lagi ini kan pegang, ini bunga apel bakal berbuah gitu kan. Terus didatangin lah sama si Dr. Strange kan, Dr. Strange-nya. Terus dia bilang, kenapa lo mau ngomongin gue tentang ini ya, apa sih nama kotanya? Westview. Westview, iya itu emang kesalahan gue. Nah itu Westview itu si WandaVision TV series. Jadi kayak untuk tahu kenapa ini orang jadi jahat, lo harus nonton TV seriesnya. Ih, so much work to do banget gak sih? Sedangkan si film bisa Cinematic Universe MCU ini udah TV series yang dimoviekan menurut gue. Apaan sih? Not for me banget. Kenapa marah ya? Too much ini ya, too much apa? Too much task gitu. Komitmen, too much komitmen. Betul, too much komitmen lah. Too much komitmen tapi pengen punya pacar aja. Jangan gitu dong. Stop. Mau kasih tahu konsep yang tadi yang Avengers ini. Jadi kan tuh Captain America punya seriesnya sendiri. Captain America 1, 2, 3. Iron Man punya series sendiri. Iya kan apa sih? Iron Man gitu? 1, 2, 3. Kenapa Thor marah 1, 2, 3. Kenapa marah? Ya kan? Dan nih udah dapat nggak lo konsep itu, bayangin Iya, Harry Potter, segala iya. macam. Yang bikin dia CU Cinematic Universe Tiba-tiba disatukan di disatukan. Avengers. Jadi kayak Dia ada-adain banget ini tuh semua, ya nggak sih? Semua hal juga diada-adain Vince di dunia ini. Coba apa? Yang gak diada-adain. jatuh sama dia ya. Tapi sebenarnya mungkin understandable aja kali ya kenapa orang-orang yang emang udah ngikutin MCU ini suka sama hal ini dan addicted sama hal ini. Kayak gini loh, sama aja kayak manusia gitu kan. Sebenarnya permasalahan kan itu-itu aja, tapi bisa tuh dibikin jadi berbagai macam lagu, berbagai macam tulisan, berbagai macam film gitu kan. Tapi sebenarnya permasalahannya kayak emosi, perasaan, percintaan gitu-gitu aja kan. Kayak sebenarnya kayak gitu juga kali, dan ini dikemas dengan chat, anu anak-anak gitu kan. Udah gitu nyambung lagi kan. Ya mungkin menarik aja kali bagi orang-orang yang punya waktu untuk menonton dan ya menikmati prosesnya gitu. Implikasi bahwa orang-orang yang nonton ginian kebanyakan waktu luang. Bukan juga sih. Iya, aku mengartikannya juga segitu. Ya maksudnya punya menyisihkan waktu untuk make time to have fun dengan cara menonton itu yang bersambung-sambung gitu. Tapi not for me sih kayaknya. As business person deh, kalau gue pasang topi businessman hat gue, adalah cara mereka untuk gimana kalau foldernya kita bikin 2 sekarang, folder gede tadi kita copy paste biar kita bisa A/B test. Iya. Jadi kalau Doctor Strange dari universe sana gimana? Iya. Kalau itu gimana? Kalau ini nggak mati gimana? Kalau itu Kan? nggak- Nambah-nambahin variabel diada-adain supaya ceritanya semakin kayak orang tuh semakin hook, pengen tahu kalau yang itu tuh gimana sih, sebenarnya kayak gitu-gitu aja gitu kali ya. Samanya kayak YouTube kita nggak sih? Jangan gitu dong. Kok jangan gitu dong? Subscribe. Ditambah lagi sebenarnya sebab utama kenapa lo bisa-bisanya mau mengkonsumsi hal ini lagi dan lagi. Karena otak lo tuh kayak otak orang kecanduan gitu sebenarnya. Kalau kata Dr. Carr nih, salah satu psikolog di artikel yang gue baca, pleasure yang lo rasain pas lo paham hubungan kompleks antara variabel film Marvel satu dengan yang lainnya, atau series apalah yang lo ikutin gitu ya, itu tuh pleasure-nya nggak beda sama efek kalau lo lagi high gara-gara makan mushroom, ngobat, atau pas lo lagi having sex.
Terus buat orang kayak gue gimana dong yang nggak Marvel banget kayak gini, efeknya bakal apa dong? Boro-boro gue dapet pleasure-nya kan, gue cuma ditaruh di kursi empuk, ruangan ber-AC, dan soalnya di depan gue ada lampu LED gede, gonta-ganti warna. Nyaman kan? Makanya bobo kan gue. Tapi berarti gue missing out the pleasure, MCU pleasure itu dong. Ya sebenarnya gak juga sih. Menurut gue akhirnya lo gak harus ngikutin tren juga ternyata. Kalau emang itu bukan buat lo ya bakalan bukan buat lo. Kalau emang dia lari ya jangan dikejar. Kalau emang gak dibalas sih jangan dipaksa. Tolong dong, tolong bantuannya dong. Tolong kerjasamanya, ayo. Kalau lo mau, ayo kita berjalan bersama. Kalau enggak, ya udah nggak usah. Ya udahlah nggak usah, Vince. Ini adalah tanda ya udahlah nggak usah. Enggak. Gue tiap keluar film Marvel baru tuh gue jadinya nggak perlu takut kena spoiler. Nggak perlu gue ikut-ikutan pusing apalagi ngantri-ngantri bioskop gitu. Enak kan hidup gue, udah kayak divaksin MCU gue, kebal gue. Tapi minusnya mungkin lo jadinya rada diketawain kali ya sama tongkrongan. Nanya siapa tuh siapa yang bikin gitu. Kayak Spider-Man 2 juga gitu. Mereka akhirnya munculin Spider-Man yang ciuman kebalik gitu. Setelah ciuman kebalik tuh ada Vin, Spider-Man. Yang orangnya ganti gak sih? Iya. Ya. MCU itu nggak ada lawan ya? Oh nggak ada ya? Nggak ada Karena ya? DC mau coba bikin hal yang sama gagal Tahu DC total. nggak, Vince? Iya DC komik. Ya, Iya, apa Batman. tuh? Iya Batman-Batmanan itu. Terus Apa abis itu apa selain lagi? Batman? Catwoman. Terus. Itu aja bagus dulu. Ya udah tuh Batman, Catwoman emang karena Batman sama Catwoman gitu maksudnya ya. Robin. Betul. Betul Di sih. luar Batman, yang di luar Batman, itu masih masuk. Betul. Batman. Apalagi sih? Apalagi sih? Apalagi? Musuhnya itu kan hero-nya musuhnya. Joker. Ah. Terus. Suka nih gue Musuhnya lagi yang lain ada ya? Ada nggak? Ya banyak dong. Masa dia bertarung sama siapa? Kalau nggak ada musuhnya. Aduh siapa lagi? Udah nggak tahu lagi. Gak inget. Bukan nggak inget sih, emang nggak tahu aja. Sama pastinya lo jadinya roaming ya sama meme-meme yang ada di internet gitu. Tapi ya udah lah ya. Tapi Gitu itu ya. semua bisa dipelajarin tentang kelucuan itu ya menurut gue. Kayak misalkan Thanos nih. Thanos kan cincin Thanos apalah yang disentil Thanos pergi sih kayak hilang disentil Thanos. Itu kan buat orang Sentil. Di ini loh, di flip apa sih namanya? Snap. Di snap ini. ya kayak gitu. Itu kan menjadi menjadi sebuah ini ya. Sentil aku, Mas. Aku rela menjadi debu. Jangan cuma sekali mas, sekali-kali. Ya itu mungkin pada awalnya bisa missing out kalau lo nggak mengikuti trennya gitu ya, nggak ngerti apa sih maksudnya. Cuma itu tuh karena itu legendnya, ibaratnya itu tuh highlight of the filmnya. Itu akan diulang-ulang sama orang yang lama-kelamaan lo juga paham tanpa harus tahu konteks filmnya itu apa. Jadi buat kaum non MCU nih, kalian yang nggak tahu kalau Spider-Man itu udah 3 kali ganti aktor, dan buat kalian yang ngerasa ciuman kebalik sudahlah cukup, gak usah FOMO guys. Kalau emang gak mau follow hal yang ngetren, apapun itu deh, dari film sampai ke hal-hal yang viral di sosmed, ya udah gak usah, gak apa-apa. Masih banyak kegiatan lain kok yang bisa dilakuin. Subscribe artistik contohnya, lo tontonin video kita. Ini kita nggak nonton bareng sampai dia masuk kubur. Iya. Tahunya Thanos nyentil. Ntar lu disentil Thanos lu. Jangan sampai kesebut gitu ke temen kamu, aku malu sih, Vince. Mau ngejokes gitu kan, mingling. Ntar lu disentil Thanos lu. Sentil Thanos gimana?